Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Sumira dengan NPM 1940401032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Sistem Teknologi Informasi dari bab 9, yaitu pengembangan sistem teknologi informasi metode SDLC. Sebagai pembahasan pertama, yaitu pendahuluan, pengembangan sistem teknologi informasi (STI) dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pengembangan STI konvensional, yaitu menggunakan metode siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle SDLC. Yang kedua, metode alternatif method yang tersedia untuk mengembangkan STI adalah yang pertama package, yang kedua pembuatan prototip, yang ketiga pengembangan oleh pemakai akhir, yang keempat yaitu outsourcing. Baiklah, sebagai pembahasan pertama dalam materi ini, yang pertama yaitu bagian A mengenai siklus hidup pengembangan sistem. Dalam materi ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama ada analisis sistem. Dalam analisis sistem ini ada orang-orang yang dididik secara khusus untuk mengembangkan sistem secara profesional. Di sini juga ada beberapa tahap dalam analisis sistem. Yang pertama yaitu studi pendahuluan. Dalam studi pendahuluan ini merupakan analisis awal, yaitu mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, dan tentang pemahaman awal tentang proyek yang akan dikembangkan. Yang kedua ada tahap studi kelayakan. Dalam studi kelayakan terdiri dari 5 kelayakan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada kelayakan teknologi, yang kedua ada kelayakan legal, yang ketiga ada kelayakan ekonomis, yang keempat ada kelayakan operasi, dan yang kelima ada kelayakan sosial. Di sini juga ada manfaat yang diperoleh dari sistem teknologi informasi dapat berbentuk, yaitu yang pertama manfaat-manfaat berwujud, merupakan manfaat-manfaat yang langsung dapat diukur dengan nilai uang. Yang kedua, ada manfaat-manfaat tidak terwujud, yaitu merupakan manfaat yang tidak langsung dapat diukur dengan nilai uang. Kemudian dalam metode nilai ekspektasi (expense value) dilakukan dengan mengidentifikasi kejadian-kejadian yang akan terjadi akibat dari manfaat tidak terwujud dikalikan dengan probabilitas kemungkinan terjadinya. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu ada mengidentifikasi masalah dan kebutuhan informasi pemakai. Dalam hal ini adalah mengidentifikasi penyebab masalah dan tempat permasalahan. Ini akan menjadi sumber permasalahan yang harus diperbaiki. Untuk mengidentifikasi permasalahan ini, ada beberapa langkah dalam penelitian yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menentukan jenis penelitian. Seperti apakah penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, survei, atau yang lainnya. Yang kedua, merancang jadwal penelitian. Yang ketiga, membuat penugasan penelitian. Yang keempat, melakukan hasil penelitian. Dan yang kelima, mengumpulkan hasil penelitian. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu ada tahap menganalisis penelitian. Dalam tahap ini terdiri dari menganalisis kelemahan sistem yang lama dan menganalisis kebutuhan informasi pemakai. Hal ini juga menentukan permasalahan apa yang terjadi pada sistem yang lama, kemudian diperbaiki, selanjutnya diganti dengan sistem yang baru.
Kemudian tahap kedua dari siklus hidup pengembangan sistem yaitu ada perencanaan sistem. Pada tahap ini, perencanaan sistem memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama, memberikan gambaran secara umum tentang kebutuhan informasi kepada pemakai sistem secara logika. Yang kedua yaitu memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknisi lainnya. Tujuan perancangan sistem sendiri yaitu untuk yang pertama yaitu perancangan sistem secara logika atau yang disebut dengan perancangan sistem secara umum. Yang kedua yaitu perancangan sistem secara terperinci. Selanjutnya tahap ketiga dari siklus hidup pengembangan sistem yaitu ada tahap mengimplementasikan sistem. Dalam tahap mengimplementasikan sistem yaitu adalah tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Dalam mengimplementasikan sistem ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama mempersiapkan rancangan sistem, yang kedua melakukan kegiatan implementasi, yaitu ada beberapa kegiatan lagi. Yang pertama memilih dan melatih personil, yang kedua memilih dan mempersiapkan lokasi dan sistem, yang ketiga mengetes sistem, dan yang keempat melakukan konversi sistem. Kemudian tahap atau kegiatan yang ketiga yaitu ada menindaklanjuti implementasi. Kemudian yang harus diketahui adalah dalam mengimplementasikan sistem juga merupakan proses mengganti atau meninggalkan sistem yang lama dengan sistem yang baru. Untuk itu, ada beberapa strategi konversi yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada konversi paralel, yaitu dengan mengoperasikan sistem yang baru bersama-sama dengan sistem yang lama selama satu periode waktu tertentu. Yang kedua yaitu ada konversi bertahap dengan menerapkan masing-masing modul dari sistem secara bertahap dan urut. Yang ketiga yaitu konversi pilot, dilakukan bertahap pada suatu lokasi sebagai suatu percontohan dan jika berhasil dilanjutkan dengan lokasi yang lainnya. Kemudian yang terakhir yang keempat ada konversi langsung, dilakukan dengan menggantikan sistem yang lama langsung dengan sistem yang baru. Kemudian, tahap yang keempat atau yang terakhir dari siklus hidup pengembangan sistem yaitu ada tahap operasi dan perawatan sistem. Setelah sistem diimplementasikan, maka sistem harus dioperasikan dan dirawat. Ada beberapa alasan yang menjadikan mengapa sistem harus dirawat, yaitu yang pertama, sistem mengandung kesalahan yang terdahulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan-kesalahan tersebut nantinya harus diperbaiki. Yang kedua yaitu sistem bisa saja mengalami perubahan-perubahan karena ada permintaan baru dari pemakai. Yang ketiga yaitu sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar. Dan yang keempat yang terakhir, sistem perlu ditingkatkan. Kemudian pembahasan yang kelima mengenai siklus hidup pengembangan sistem yaitu membahas mengenai kelebihan dan kekurangan metode SDLC. Ada beberapa kelebihan dari metode ini yaitu yang pertama menyediakan tahap sebagai pendoman pengembangan sistem. Yang kedua memberikan hasil sistem yang lebih baik karena sistem dianalisis dan dirancang secara keseluruhan sebelum diimplementasikan. Adapun kekurangan-kekurangan dari metode ini yaitu yang pertama, tidak menyediakan metodologi atau cara dan alat-alat yang digunakan. Yang kedua yaitu hasil dari SDLC terdapat kesalahan analisis akan terbawa terus dengan hasil sistem yang kurang memuaskan.
Yang ketiga yaitu dibutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkan. Yang keempat, dibutuhkan biaya yang relatif lebih besar. Dan yang kelima yaitu hasil dari sistem tidak luwes untuk dimodifikasi karena perlu dilakukan analisis kembali. Kemudian pembahasan selanjutnya dari materi ini bagian B yaitu mengenai metodologi pengembangan sistem terstruktur. Dalam metodologi pendekatan terstruktur memberikan cara top down dan dekomposisi dan beberapa alat pengembangan lainnya. Adapun yang pertama dari cara top down yaitu pendekatan struktur yang dimulai dari atas, yaitu kebutuhan informasi pemakai, dan kemudian turun sampai ke bawah untuk memenuhi kebutuhan data ini. Yang kedua yaitu cara dekomposisi, adalah memecahkan sistem yang rumit menjadi beberapa bagian sistem yang disebut dengan modul-modul yang lebih sederhana. Yang pertama yaitu di sini ada alat-alat komunikasi di tahap analisis, yaitu mengenai analisis sistem perlu berkomunikasi dengan pemakai sistem. Proses ini banyak terjadi pada pengembangan sistem. Analisis ini menghasilkan pemahaman tentang sistem lama dan kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pemakai sistem. Ada beberapa alat analisis yang digunakan dalam tahap analisis ini, yaitu sebagai berikut. Alat komunikasi dalam tahap analisis yang pertama yaitu ada bagan alir dokumen. Bagan alir sistem atau dokumen ini menunjukkan arus dari dokumen-dokumen yang ada di dalam suatu organisasi, sehingga disebut dengan bagan alir dokumen. Seperti contoh yang gambar yang tertera di samping ini. Kemudian yang kedua dari alat komunikasi dari tahap analisis yaitu ada alat diagram arus data atau DAD, yaitu menunjukkan data yang mengalir dari satu entiti ke entiti yang lain. DAD pertama menggambarkan adalah diagram level atas atau top level diagram. Kemudian akan digambar menjadi lebih terinci lagi yang disebut dengan overview diagram atau level 0. Dari diagram level 0 ini dapat dipecah-pecah kembali menjadi diagram-diagram yang lebih terperinci, menjadi diagram level 1 dan diagram level 2, dan seterusnya sampai dianggap sudah cukup untuk tidak dipecah kembali. Sebagai contoh dari penerapan ini yang terlihat pada gambar di samping. Kemudian yang ketiga dari alat komunikasi tahap analisis yaitu ada kamus data. Dari kamus data atau yang disebut dengan KD adalah katalog fakta tentang data yang mengalir dari sistem. Kamus data ini menjelaskan atribut dari data yaitu tentang nama dari arus data, analisisnya, bentuk media data seperti dokumen dasar atau laporan atau layar komputer, variabel, parameter. Kemudian arusnya dari mana ke mana, penjelasannya, periode waktu, volume datanya, dan struktur datanya. Yaitu sebagai contoh pada gambar di samping mengenai kamus data, tembusan permintaan persediaan. Kedua yaitu ada alat-alat komunikasi dalam tahap perencanaan. Pada alat analisis atau analisis sistem ini banyak berkomunikasi dengan teknisi sistem yaitu seperti pemrograman komputer. Pada alat analisis sistem ini dibutuhkan alat sistem yang lebih efektif agar lebih mudah dipahami oleh teknisi komputer. Alat analisis yang digunakan yaitu seperti analisis bagan alur arus data dan kamus data. Adapun beberapa alat analisis lainnya yang digunakan dalam tahap ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu alat
komunikasi dalam tahap perencanaan yang pertama yaitu ada bagan alir program. Dalam bagan alir yang menunjukkan logaritma dari proses program. Adapun sebagai contoh dari bagan ini yaitu seperti yang terlihat pada gambar di samping. Kemudian yang kedua yaitu alat komunikasi yang digunakan dalam tahap perencanaan yaitu ada bagan terstruktur. Pada bagan ini digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan hubungan elemen data dan elemen kontrol antara modul-modul sistem yang secara berjenjang. Sebagai contoh bagannya yaitu seperti yang terlihat pada gambar di samping. Yang ketiga yaitu alat komunikasi dalam tahap perencanaan yaitu ada tabel keputusan. Pada tabel ini yaitu sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika penyelesaian kondisi di dalam program, yaitu sebagai contohnya seperti yang terlihat pada gambar di samping. Kemudian yang keempat dari alat komunikasi tahap perencanaan yaitu ada pseudokode. Pseudo berarti imitasi atau mirip dan kode berarti kode program, sehingga pseudokode dapat diartikan sebagai kode yang mirip dengan instruksi kode program komputer. Varian lain dari pseudokode adalah struktur English. Perbedaannya adalah jika pseudokode berbasis pada statement kode program, struktur English berbasis pada bahasa Inggris. Berikut ini contoh pseudokode untuk modul utama di aplikasi menghitung nilai penjualan. If yaitu langganan alat dealer den, potongan untuk dealer, penjualan, potongan. Else potongan untuk pengecer, penjualan atau potongan. Hitungan penjualan bersih, penjualan potong dibayar. Word yaitu penjualan bersih sama dengan dibayar. Sekian dari penyampaian materi yang saya sampaikan mengenai materi bab 9. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan materi, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.